Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel Kiset Tutorial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan atau mereview fungsi-fungsi dari tombol remote AC Panasonic seri Sibiru. Jadi untuk remote AC Panasonic itu yang seri Sibiru, model remote-nya seperti ini teman-teman. Dan remote ini, model contoh remote ini ada beberapa tipe. Cuman semua fungsinya sama. Tapi yang ingin saya jelaskan pada video kali ini yaitu seri XN yang memiliki fitur Nano E atau memiliki fitur Nano. Jadi yang pertama, tombol yang warna kuning ini fungsinya yaitu untuk on off, menghidupkan atau menonaktifkan AC. Seperti ini contohnya teman-teman. Terus yang kedua ada tombol powerful. Tombol powerful ini fungsinya untuk mempercepat proses pendinginan. Jadi pada saat AC-nya dinyalakan, kita menekan tombol powerful, hanya beberapa menit saja ruangannya itu sudah pasti dingin. Dan fungsi powerful ini kalau ditekan, pada indoor AC-nya itu akan berwarna merah seperti ini teman-teman. Dan ini akan secara otomatis pada saat di ruangan sudah mencapai titik dingin, lampu merahnya ini, tombol powerful-nya ini akan menyesuaikan sesuai dengan keadaan suhu yang ada di dalam ruangan. Itu fungsi dari tombol powerful. Tombol yang kedua yaitu tombol mode. Jadi tombol mode ini ada 3 fungsi yang ada di dalamnya, yaitu mode auto, mode cool, dan mode dry. Untuk mode auto ini yaitu AC-nya ini akan beroperasi sesuai dengan keadaan suhu yang ada di dalam ruangan. Jadi dia akan otomatis membaca suhu yang ada di dalam ruangan, dan dinginnya itu disesuaikan sesuai dengan kondisi ruangannya. Terus kita beralih ke mode cool. Mode cool ini khusus untuk pendinginan. Di sini kita bisa atur suhunya. Di minimalnya itu, paling dinginnya itu 16 derajat. Dan pada AC Panasonic seri Sibiru ini kita bisa setting suhunya mulai dari 16 derajat, 16,5 sampai paling tingginya itu dia di suhu 30 derajat dan paling rendahnya itu 16 derajat. Itu fungsi dari mode cool. Yang ketiga yaitu mode dry. Mode dry ini fungsinya untuk menjaga kelembaban suhu dalam ruangan. Jadi mode ini biasanya digunakan pada saat musim hujan untuk menjaga kelembaban suhu yang ada di dalam ruangan. Tombol selanjutnya yaitu tombol fan speed atau quiet. Jadi tombol fan speed ini untuk mengatur kecepatan kipas. Misalkan kita tekan, di sini dia beroperasi di mode low. Tekan lagi beroperasi di mode mid. Dan kalau kita tekan ketiga kalinya dia akan beroperasi di mode high. Jadi kecepatan kipasnya itu dia secara maksimal. Pada saat kita tekan lagi, kipasnya itu dia akan berubah ke mode auto fan. Jadi kecepatan kipasnya itu dia secara otomatis akan diatur oleh unit AC-nya. Terus untuk mode quiet ini, pada saat kita tekan, di layar displaynya itu akan tertulis quiet fan. Artinya kipasnya itu beroperasi dalam mode hening. Jadi misalkan mau tidur atau teman-teman mau tidur, bisa menggunakan mode ini supaya tingkat kebisingan kipasnya itu jauh lebih hening. Tombol selanjutnya yaitu tombol temperatur. Tombol temperatur ini fungsinya untuk menambah atau mengurangi suhu. Misalkan mau lebih dingin, tekan yang arah panah bawah, tombol panah bawah. Dan untuk mengurangi dingin, kita bisa tekan tombol yang panah atas.
Jadi fungsi dari tombol temperatur ini untuk menambah atau mengurangi tingkat kedinginan AC dalam ruangan. Tombol selanjutnya yaitu tombol air swing. Tombol air swing ini ada beberapa fungsi. Misalkan di display remote-nya full seperti ini, gambarnya seperti sisir, itu artinya swingnya itu akan mengayun secara otomatis naik turun. Sedangkan kalau kita tekan lagi, ini bisa kita mengatur swingnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan posisinya seperti ini, arah anginnya itu akan mengarah ke atas. Ini bisa kita atur sebanyak 5 pilihan. Bisa ke bawah, jadi swingnya ini akan mengarah ke bawah, tengah, atas, dan bisa menembakkan arah anginnya ke plafon. Itu fungsi dari tombol air swing. Selanjutnya tombol sleep. Fungsi dari tombol sleep ini biasanya digunakan pada saat mau beristirahat atau pada saat teman-teman ingin tidur. Jadi fungsi dari tombol sleep ini, dia secara otomatis akan mengatur sesuai dengan suhu yang ada di dalam ruangan. Itu fungsi dari tombol sleep. Sekarang kita mengarah ke tombol timer. Tombol timer ini ada 2 pilihan. Ada timer on dan ada timer off. Timer on ini digunakan pada saat posisi AC-nya dalam keadaan mati. Misalkan AC-nya dalam keadaan mati seperti ini, kita atur jamnya jam 6.30. Setelah diatur jamnya, tekan set, maka pengaturan waktunya akan tersimpan. Jadi secara otomatis jam 6.30 ke depan AC ini akan secara otomatis nyala. Itu fungsi dari timer on. Untuk timer off ini digunakan pada saat posisi AC-nya dalam keadaan nyala. Misalkan AC-nya dalam keadaan nyala seperti ini, teman-teman. Kita tekan tombol timer off. Pada display remote-nya itu akan muncul timer off berkedip. Di sini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita untuk jamnya. Jadi berapa jam kemudian AC ini secara otomatis akan mati. Dan untuk mengatur waktunya di sini ada 2 tombol. Tombol panah bawah dan panah atas. Panah atas untuk menambah waktunya dan panah bawah ini untuk mengurangi waktunya. Misalkan di sini kita atur jam 23.50. Setelah kita atur, tekan set untuk menyimpan, dan secara otomatis AC ini akan mati di jam 23.50. Itu untuk timer off. Dan untuk membatalkan pengaturan yang telah kita setting, baik itu timer on atau timer off, cukup dengan menekan tombol cancel saja. Kita tekan tombol cancel, secara otomatis waktu yang telah kita set itu atau waktu yang telah kita atur itu dia akan hilang. Sekarang kita beralih ke tombol nano. Tombol nano ini letaknya paling atas sebelah kanan, samping kanan tombol power. Jadi fungsi dari ion nano yang ada pada AC Panasonic ini untuk penghilang bau, mematikan bakteri dan virus yang aktif yang ada di dalam ruangan. Jadi jika mengaktifkan fitur ini, ruangannya itu jauh lebih bersih dan segar. Itu fungsi dari ion nano yang ada pada AC Panasonic ini. Jadi cara mengaktifkannya yaitu tekan tombol nano pada remote, tekan tombol ion nano pada remote, maka pada indoornya itu lampunya akan menyala warna biru. Dan di samping lampunya itu ada tulisan nano E atau ion nano. Itu secara otomatis ionnya akan aktif. Dan ion ini bisa diaktifkan pada saat AC-nya dalam keadaan standby. Bisa juga digunakan pada saat AC-nya dalam keadaan menyala normal. Jadi ion sama AC-nya itu beroperasi secara bersamaan. Itu cara mengaktifkan ion nano pada AC Panasonic.
Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang cara pengoperasian remote AC Panasonic. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat dan salam sukses. Terima kasih.